Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Bung Arun Firdaus, Dede Jakaria Kartanegara, Dede Fitriana, dan Nur Khalifah. Di sini kami akan memaparkan materi tentang sistem kurs valuta asing kaitan falas dengan perdagangan internasional. Pengertian valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas, atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa pembatasan. Pasar valuta asing merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Jika diartikan secara sederhana, pasar falas adalah perdagangan mata uang atau valuta suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Sedangkan tarif dari pertukaran mata uang ini disebut juga dengan foreign exchange rate. Di Indonesia dikenal dengan kurs falas. Kemudian sejarah valuta asing. Pada masa dahulu, manusia yang belum mengenal mata uang resmi melakukan transaksi dengan sistem barter. Sistem barter ini memiliki kelemahan, sehingga digantikan dengan sistem emas dan perak. Pada masa itu dapat disimpulkan bahwa emas dan perak merupakan bentuk alat transaksi atau yang biasa disebut sebagai uang. Pada tanggal 22 Juli 1944, akhirnya digelar Konferensi Moneter Internasional yang pertama dan dihadiri oleh 44 negara untuk menetapkan suatu sistem pertukaran mata uang yang tetap. Dari sini, perkembangan ekonomi di dunia bergerak positif. Namun, pada tahun 1960, perekonomian Amerika yang menjadi standar perekonomian dunia mengalami kondisi yang kurang baik, sehingga berakibat penurunan kepercayaan negara terhadap dolar yang menurun. Akhirnya ditetapkan sebuah sistem mata uang yang fleksibel, sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar, atau yang dikenal sebagai pasar falas. Sistem valuta asing. Sistem valuta asing dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem kurs bebas atau floating. Sistem kurs bebas dalam falas dapat diartikan sebagai pembuatan kurs yang hanya berlaku pada tempat terjadinya transaksi. Dalam sistem ini, pemerintah suatu negara tidak memiliki andil dan ikut campur dalam penentuan kurs mata uang yang akan dipertukarkan tersebut. Yang kedua, sistem kurs tetap. Dalam sistem kurs tetap, justru pemerintah suatu negara menentukan nilai kurs mata uangnya terhadap mata uang lain secara mutlak. Penelitian ini dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meredam pergerakan harga yang sangat fluktuatif. Yang ketiga, sistem kurs terkendali. Dalam sistem ini, melibatkan pemerintah melalui bank sentralnya untuk menentukan alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia di negaranya. Sistem ini merupakan kombinasi dua sistem sebelumnya, sehingga nilai tukar falas dapat bergerak naik dan turun secara bebas dengan intervensi pemerintah untuk mencegah pergerakan yang terlalu ekstrim. Intervensi pemerintah dalam mengendalikan sistem kurs ini ada 2 jenis yang dikenal sebagai dirty floating dan clean floating. Kemudian ada fungsi valuta asing. Fungsi valuta asing ini ada 4. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar internasional, yang kedua sebagai alat pembayaran internasional, yang ketiga sebagai alat pengendali kurs, yang keempat sebagai alat memperlancar perdagangan internasional. Kemudian ada kelebihan valuta asing. Yang pertama, sebagai transaksi bisa dilaksanakan dalam waktu 24 jam. Yang kedua, harga jual yang stabil kepada setiap mata uang yang ada, atau tidak mengalami penurunan drastis. Yang ketiga, biaya transaksi akan jauh lebih murah
Yang keempat, penurunan atau kenaikan harga dalam mata uang dapat dijadikan keuntungan jika bisa mengambil kesempatan. Yang kelima, daya beli investor akan melebihi jumlah modal yang ada. Kemudian ada kekurangan valuta asing. Yang pertama yaitu resiko kurs pertukaran tidak dapat dipastikan serta susah untuk diprediksi. Yang kedua, sangat susah untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, asal negara akan menjadi pengaruh kesuksesan sebab adanya resiko yang timbul sebab campur tangan dari pemerintah dalam mata uang yang diperdagangkan. Kemudian ada pelaku pasar valuta asing. Pelaku ekonomi yang utama dalam pasar falas dapat digolongkan menjadi 8. Yang pertama, perusahaan. Yang kedua, individu. Yang ketiga, bank umum dan perbankan. Yang keempat, pialang pasar falas atau broker. Yang kelima, pemerintah. Yang keenam, bank sentral. Yang ketujuh, spekulan dan arbitraser. Dan yang terakhir, institusi. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.